Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kelenjar paratiroid. Ya, jadi paratiroid hormon itu sangat berkaitan dengan metabolisme kalsium. Nah, jikalau ada rendahnya kalsium di dalam darah, maka respon dari tubuh adalah mengeluarkan hormon paratiroid. Di mana di dua tempat, yaitu di tulang dan di ginjal, di mana di tulang dia meningkatkan pengeluaran atau pemecahan kalsium di dalam tulang. Yang kedua di ginjal dia mengurangi pengeluaran kalsium di dalam ginjal, retensi kalsium. Nah, di ginjal sendiri atau di saluran genitourinary dia juga mempengaruhi vitamin D untuk mempercepat absorpsi daripada kalsium di dalam usus. Jadi ada 3 organ yang berpengaruh, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan daripada kalsium di dalam darah. Nah, penyebabnya ada primer, sekunder, dan tersier ya. Di mana primer yang terganggu adalah paratiroid hormonnya, kelenjar paratiroid ya, di mana feedback daripada kalsium terganggu. Sedangkan kalau sekunder, gangguannya adalah pada homeostasis mineral yang akan menyebabkan terjadi kompensasi daripada paratiroid. Sedangkan yang tersier itu terjadi kompensasi dan stimulasi yang jangka panjang, sehingga terjadi hiperplasia daripada kelenjar paratiroid. Kejadiannya 25/100.000 penduduk dan 50.000 kasus baru per tahun. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki dan kasusnya meningkat dengan pertambahan usia. Rata-rata di atas usia 50 tahun, penyebabnya idiopatik ya, bisa juga karena single gland adenomatous disease atau multiglandular disease oleh karena stimulus eksternal yang overekspresi dari onkogen, PRAD1 dan juga radiasi ya. Gejalanya apa? Oleh karena salah satunya gangguan daripada hiperparatiroid ini adalah pengeluaran daripada kalsium, maka akan terjadi nefrolithiasis 30% ya. Gejalanya apalagi muscle weakness ya. Kemudian konstipasi, poliuria ya. Ini adalah gejala-gejala, selain itu adalah mialgia dan artralgia ya. Nah, apa hiperkalsemianya diferensial diagnosisnya ya? Yang nomor 1 ya hiperparatiroid ya. Kemudian DD-nya malignansi juga bisa, sarkoidosis, intoksikasi vitamin D, golongan pemberian obat-obatan golongan tiazid ya, hiperparatiroid, hipertiroid ya, juga hiperkalsemia familial hipokalsiurik ya. Komplikasi di ginjal apa ya? Sebagian besar rata-rata mempunyai gejala klinis yang sangat berat ya. Rata-rata poliuria, polidipsi ya, kemungkinan besar ada nefrolithiasis, ada deposit dari kalsium fosfat dan kalsium oksalat, dan nefrokalsinosis yang terjadi pada parenkim di ginjal yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal yang sangat berat. Nah, bisa juga terjadi hipertensi sekunder oleh karena kerusakan daripada ginjal. Jadi kalsium yang tinggi oleh karena hiperparatiroid akan menyebabkan terjadinya penumpukan dari kalsium, over kalsium di dalam ginjal, maka komplikasinya adalah kerusakan daripada ginjal. Untuk kelainan tulang, salah satunya osteoartritis fibrosa cystica ya, sebagian besar menyebabkan gangguan tulang 50-90%, sekarang karena bisa diatasi hanya 5-15% ya. Adanya periosteal resorption adalah gejala-gejala patuk memunis daripada hiperparatiroid. Nah, ini adalah gambaran ronsen di mana terjadinya gejala efflux daripada kalsium di tulang. Jadi kalau tulang diambil untuk darah, maka akan terjadi penurunan daripada densitas tulang. Ya. Yang gangguan GI-tract apa? Optic ulcer disease, pankreatitis, dan cholelithiasis. Nah, bisa juga mempengaruhi emosional ya. Jadi hiperkalsemia penyebabnya bisa menyebabkan gangguan psikiatri berupa depresi, gangguan cemas ya, psikosis atau koma. Kalau berat bisa menyebabkan gangguan yang sangat parah, maka perlu dikoreksi dengan paratiroidektomi. Dan bisa juga gejalanya berupa sendi ya, jadi kondrokalsinosis atau sedogut,
kemudian deposit daripada kalsium pirofosfat di kartilago dan meniskus, atau gangguan vaskuler dan jantung. Ya. Nah, di neuromuskuler atau di otot bisa terjadi muscle weakness, fatigue, ya, more commonly in proximal muscle, ya. Kemudian gangguan sensoris juga bisa terjadi. Ini merupakan salah satu manifestasi yang mungkin muncul oleh karena terjadi hiperparatiroid dan hiperkalsimia. Nah, laboratorium yang bisa diperiksakan adalah memeriksa kalsium dan paratiroid, ya. Kalau misalkan dia kalsiumnya tinggi, maka paratiroidnya juga kemungkinan dia tinggi, ya, kalau penyebab primer, ya. Nah, pemeriksaan kalsium di urin juga bisa untuk mendiagnosis secara umum, ya. Nah, bagaimana terapi yang bisa diberikan pada kondisi krisis, yaitu definitif terapinya reseksi, ya. Kalau misalkan dia oleh karena hiperparatiroid, ya diambil, ya, kelenjar paratiroidnya, ya. Tapi yang paling penting adalah menata laksana krisis. Kalau misalkan dia kalsiumnya tinggi di dalam darah, maka diberikan diuresis, yaitu pemberian salin hidrasi dan juga diuretik klasik, ya, untuk mengeluarkan kalsium. Yang kedua adalah kalsitonin, yaitu untuk menghambat resorpsi di tulang, ya. Yang ketiga adalah steroid, ya, atau kortikosteroid untuk diberikan selama 1 minggu, ya. Kemudian mitramisin untuk menghambat resorpsi tulang. Ya, paling gampang ya paratirektomi, ya. Tapi rata-rata biasanya ditemukan secara tidak sengaja, karena memang kalau tidak hiperkalsiemia, kalau tidak diperiksa kondisi kalsium dan juga paratiroid hormon, maka akan sulit terdeteksi, ya. Nah, itu tadi kondisi hiperparatiroid. Sebaliknya, kondisi dari hiperparatiroid adalah hipoparatiroid. Jadi di mana kelenjar daripada paratiroid ini, PTH, paratiroid hormon, adalah rendah atau terjadi penurunan daripada sekresinya. Nah, gejalanya apa? Ada sinonimnya, ya. Gejalanya adalah tetani atau gejala hipokalsimia, George syndrome, osteomalacia, dan pseudohipoparatiroidisme. Cuman kita tahu bahwa paratiroid ini kalau hiperkalsimia gejalanya adalah tinggi, hiperparatiroid gejalanya hiperkalsimia. Tapi kalau hipoparatiroid gejalanya adalah tetani. Kalau kita lihat ini kejangnya adalah gejala kejang tetani, ya, yaitu adanya tonus yang meningkat pada otot-otot paralumbal dan torakal sehingga menyebabkan pasien seperti ini, seperti tetanus, ya. Penyebabnya bisa iatrogenik, neonatal, autoimun, ya, kongenital, gangguan besi, dan juga infiltrasi dari kelenjar paratiroid. Nah, kategorinya adalah, ya, tentu saja secara logika, maka penurunan hormon paratiroid oleh karena penurunan sekresinya atau ketidakmampuan untuk membuat hormon aktif daripada paratiroid, atau yang ketiga tidak kemampuan daripada ginjal dan tulang untuk merespon terhadap sekresi hormon paratiroid. Nah, ada juga kondisi pseudohipoparatiroid, ya, di mana adanya resistensi terhadap paratiroid hormon, di mana kadar paratiroidnya normal. Nah, ini gejalanya, ya, pasti akan menyebabkan mental retardasi, gangguan tulang, ya, dan juga sebenarnya pasien itu memiliki paratiroid hormon yang tinggi, tapi kalsiumnya rendah. Jadi ketidakmampuan untuk respon terhadap paratiroid. Ya. Gejalanya apa, ya? Muscle spasme, cramping, ya. Ada obstetrician hand, ya. Gejalanya adalah gejala seperti tangan ahli kandungan, ya, di mana gejalanya itu seperti ini. Gejala tangannya seperti ini, ya. Kemudian foot state of sharp plantar bending with bent finger, jadi tip foot, jadi seperti balet itu, kaki balet, ya. Nah, kalau gejala fasial, gejalanya spasme fasial, ya, karena hipokalsemia, sardonic form, dan juga vismut, ya, seperti gejala pada tetanus. Nah, bisa juga gejala trismus, ya, kaku di otot-otot master, trismus. Gejala yang berat bisa menyebabkan konfusi atau kejang atau katarak. Hal ini bisa menyebabkan katarak karena adanya spasme daripada otot
otot-otot di iris di rongga mata, bola mata, kemudian hair loss, ya, kemudian dry skin, dan juga malformed nails, ya. Carpopedal spasme ini kita sebut dengan obstetrician hand. Gejala yang lain adalah ansietas atau kecemasan, ya, kemudian paresthesia, ya, kemudian hoarseness, ya, jadi laryngospasme, jadi suaranya kasar, ya, kemudian wheezing dan dyspnea, kemudian resistensi terhadap pemberian obat digitalis, ya, kemudian hipotensi, kardiomegali, kandidiasis, atau gangguan pertumbuhan gigi pada anak-anak. Nah, gejala yang lain adalah Softex dan Trousseau. Kalau kita belajar neurologi, Softex dan Trousseau, kalau kita lihat adanya abnormal spasme pada wajah yang dipicu oleh karena sentuhan pada wajah seperti ini, ya. Nah, di gambar juga ditampilkan, ya. Atau gejalanya Trousseau, jadi gejala semacam tetani, ya, gejala carpal spasme yang terjadi pada lengan atas oleh karena penekanan daripada torniket atau manset. Jadi seperti gambar ini, ya, kalau kita lihat dia kalau nggak ditekan lurus, tapi kalau ditekan nggak seperti ini, ya, gambarannya, ya. Carpopedal spasme. Nah, ini adalah Trousseau sign. Ada juga Schlesinger sign, ya, gejala yang bisa muncul karena spasme daripada otot ekstensor dan juga tulang oleh karena supinasi daripada kaki, atau Hoffman sign, ya, adanya peningkatan dari stimulasi elektrik, ya, biasanya sih karena penekanan daripada nervus ulnaris, ya, kemudian stridor karena obstruksi dari laring. Nah, bagaimana algoritma diagnosis? Seperti biasa, adanya gejala, yaitu spasme dari wajah, ekstremitas, Softex, dan Trousseau. Yang paling penting harus disingkirkan dulu kemungkinan adanya tetanus, ya. Kemudian gejalanya yang secara laboratoris, maka ada gejala hipokalsemia dan hipoposfatemi. Nah, kalau hipokalsemia harus curiga, selain daripada kemungkinan terjadinya hipoparatiroid, juga karena kondisi hipokalsemia. Oleh karena itu dicekkan hormon paratiroid. Kalau dia menurun kemungkinan ya hipoparatiroid. Atau misalnya kalau dia meningkat pseudo hipoparatiroid, ya. Nah, kalau misalkan ada kemungkinan juga adanya gangguan autoimun, ya. Oh ya, jangan lupa disingkirkan kemungkinan terjadinya postoperasi, ya. Biasanya kalau postoperasi tiroid itu mengenai hormon paratiroid. Jika kalau mengenai hormon paratiroid, maka kemungkinan jatuh ke kondisi tersebut bisa sangat besar sekali, ya. Ya, kemudian kalau misalkan primary, maka PTH-nya turun, kalsiumnya turun. Kalau pseudo paratiroid, hormonnya naik, baliknya. Kalau sekunder, paratiroid hormonnya turun, tapi kalsiumnya naik, ya. Kalau hipokalsemia, gejalanya ya level kalsiumnya rendah dan juga fosfornya juga rendah. Kalsiumnya rendah, tapi fosfornya naik, ya. Jangan lupa pemeriksaan terhadap vitamin D, ya, untuk mengeksklud kemungkinan terjadinya defisiensi dari vitamin D yang menyebabkan juga terjadinya hipokalsemia, ya. Juga jangan lupa pemeriksaan magnesium dan juga pemeriksaan EKG. Ya, EKG ini ada gejala khas, yaitu pemanjangan dari QT interval dan aritmia. Ya, terapinya ya dengan diet tinggi kalsium, ya. Jadi sayuran hijau, kemudian orange juice, ya, makan sereal, ya. Jangan lupa untuk mengurangi minum-minuman berkarbonasi seperti soft drink, ya, karena memiliki fosfor yang tinggi, ya. Kalsium oral, vitamin D, dan juga sistem sintetik pada hormon dari peroxide, ya. Ya, saya kira cukup segitu kuliah dari saya tentang hipotiroid dan hipoparatiroid dan hiperparatiroid. Nah, mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.